Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulu Febrianti dengan NIM 2102046222027 dari Prodi Teknik Elektro Software Engineering GCS Singapura. Kali ini saya akan membahas tentang 12 prinsip dasar animasi. Frank Thomas dan Ollie Johnston, animator Walt Disney, adalah dua tokoh yang merumuskan 12 prinsip dasar animasi ini. 12 prinsip dasar animasi ini sangatlah penting untuk seorang animator karena mampu meng-capture momentum ke dalam tuntutan gambar sehingga seolah-olah menjadi bergerak atau hidup. Animator harus lebih memiliki kepekaan gerak-gerak daripada hanya sekedar kemampuan menggambar. Gambar yang bagus akan percuma tanpa didukung kemampuan menghidupkan, sebagaimana definisi animasi, membuat seolah-olah hidup. Berikut ini adalah 12 prinsip dasar animasi. Yang pertama yaitu solid drawing, yaitu menggambar sebagai dasar utama animasi, memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya, yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan. Di mana dalam observasi itu, salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa diganti oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih indah. Berikut ini adalah contoh video dari solid drawing. Dan yang kedua yaitu timing dan spacing. Clint Eastwood, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tempat menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tempat menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Berikut ini contoh timing and spacing. Contoh timing yaitu menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Dan yang kedua yaitu contoh spacing, menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing atau pengaturan kepadatan gambar akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis.
Dan yang ketiga yaitu squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek kontur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup, misal manusia, binatang, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misal gelas, meja, botol, penerapan squash and stretch akan membuat mereka, benda-benda mati tersebut, tampak akan berlaku seperti benda hidup. Contohnya yaitu pada benda mati. Ketika sebuah bola diterapkan pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Contoh pada benda hidup, sinergi bicep dan tricep pada manusia. Pada saat lengan ditarik seperti gerakan mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi pada otot tricep sehingga nampak memuai. Hal inilah yang disebut squash pada animasi. Sedangkan stretch nampak sehingga dilakukan gerakan sebaliknya, seperti gerakan menurunkan lengan, bicep akan nampak menyusut. Baik, yang keempat itu anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur dahulu, dan sejenisnya. Dan yang kelima itu slow in and slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat, kemudian melambat. Contoh slow in and slow out. Dalam gerakan misalnya mengambil gelas, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjamah gelas dengan ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya. Terjadi perlambatan. Atau dalam konteks ini kita sebutnya dengan slow out. Baik, yang keenam yaitu arcs. Arcs adalah dalam animasi sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur atau maya yang disebut arcs. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik
karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Pola gerakan semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Yang ketujuh yaitu secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga menggaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya yaitu ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu akan melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya, sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayunkan tangan dan bersiul-siul inilah yang secondary action untuk gerakan berjalan. Kedelapan yaitu flow through and overlapping action. Flow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang telah bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Yang kedua yaitu overlapping action. Secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Yang kesembilan yaitu strike and ahead action and push to push. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah strike ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan yang lama. Yang kedua adalah push to push, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan, yaitu waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya.
Yang ke-10 yaitu staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Yang ke-11 yaitu appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi, sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya animasi dan beranimasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatkan sekilas. Anda juga bisa melihatkan kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan, berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi, meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, demit, siluman atau karakter jelek lainnya, tapi tetap bisa appealing. Dan yang terakhir yaitu exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Contoh yang pertama yaitu bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget, dan yang kedua itu muka Donald Duck yang membara ketika marah, dan yang ketiga yaitu air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.